Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di channel pribadi saya. Kenalkan, saya Bimbing dengan 2411-03-00-068 dari komputer saya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat pada acara Ghost Lecture untuk pengantar keilmuan komputer. Tentu saja, sumber referensi yang saya pakai dalam penyusunan resume ini sudah disesuaikan dengan acara Ghost Lecture yang dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Selasa kemarin, tanggal 8 Oktober 2024, pukul 6 sampai dengan setengah 8, dengan topik Understanding Database and Exploring Big Data Basics, di mana pembicara yang hadir pada saat itu yaitu Bumiratu Husna Nufida, PhD. Beliau merupakan computer science expert dan juga lecturer atau dosen pada Politeknik Negeri Batam. Beliau juga aktif dalam riset-riset berkaitan dengan AI. Jadi kita mulai pada resume. Apa itu data? Apakah data dengan informasi itu sama? Mari kita simak. Jadi kemarin pada saat penjelasan oleh Bu Mufida, beliau menjelaskan mengenai DIKW diagram. Apa itu DIKW diagram? DIKW merupakan singkatan, yang pertama data, information, knowledge, and wisdom. Yang pertama data. Data itu kumpulan value atau fakta mentah. Lalu naik lagi ke atas, tingkatannya yaitu information. Information adalah data yang sudah diolah dan diberi konteks sehingga bermakna. Lalu naik lagi ke atas, tingkatannya yaitu knowledge, yang berarti pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi hasil dari analisis dan pengalaman. Lalu naik lebih paling atas yaitu wisdom, kemampuan menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Nah, ada informasi menarik yaitu di bawah data ada satuan terkecil lain yaitu datum. Datum ini misalnya jika setiap hasil pengukuran suhu adalah datum, maka kumpulan dari pengukuran tersebut disebut data. Ya, itu perumpamaannya lah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data dan informasi itu berbeda. Data itu masih kumpulan fakta mentah, kalau information itu data yang sudah diolah dan diberi konteks sehingga bermakna. Selanjutnya, apa itu data science? Sebelum kita mengulik pengertian apa itu data science, saya mengutip dari Best Lecture kemarin, ada pendapat dari AWS di tahun 2024 yang disampaikan bahwasanya data science adalah bidang yang mempelajari data untuk menemukan wawasan penting yang bisa digunakan oleh bisnis. Bidang ini merupakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan matematik, statistik, AI, dan juga rekayasa komputer untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Dengan analisis ini, data scientist bisa menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, apa yang mungkin terjadi di masa depan, serta tindakan apa yang bisa diambil berdasarkan hasilnya. Disclaimer sedikit, data scientist itu adalah pekerjaan atau orang yang melakukan pekerjaan data science. Lalu ada pendapat lain dari IBM tahun 2024 juga, di mana disebutkan data science menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti matematika, statistik, pemrograman khusus, analisa tingkat tinggi, tingkat lanjut, kecerdasan buatan atau AI, dan machine learning. Semua bidang ini membantu data scientist untuk menggali wawasan sembunyi yang ada di dalam data suatu organisasi. Wawasan ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Ada juga pendapat dari Harvard Business Review, di mana data scientist ini merupakan pekerjaan terseksi di abad ke-21 karena pentingnya peran ini dalam pengambilan keputusan bisnis dan strategi. Jadi, apa itu data science? Pengertian data science sesuai apa yang saya ambil pada saat pertemuan kemarin, Bu Fida mengatakan bahwasanya data science adalah bidang yang menggabungkan berbagai metode ilmiah, proses algoritma, dan sistem untuk mengekstraksi knowledge serta insight dari data. Dengan menggabungkan keilmuan dari statistik, ilmu komputer, keahlian dalam bidang tertentu, atau domain expertise. Domain expertise ini seperti bidangnya gitu, entah itu pendidikan, medis, ataupun pemerintahan gitu. Ya, itu seperti contohnya. Dan juga visualisasi.
Ada fakta menarik mengenai data. Yang pertama, Google Drive itu didominasi penggunanya sebesar 94% seluruh dunia berdasarkan sumber dari Fortune Business Insight. Dengan data yang segitu banyaknya, diperlukan waktu 181 juta tahun untuk mengunduh semua data di internet berdasarkan sumber dari ORG. Lalu selanjutnya 60% hingga 73% data seringkali tidak digunakan untuk keperluan analitik atau disebut dengan dark data. Jadi dari penggunaan Google Drive yang cukup banyak seluruh dunia itu ternyata ditemukan bahwasanya 60% hingga 73% data itu tidak digunakan untuk keperluan analitik, entah dikemanakan gitu datanya, tapi tidak terpakai gitu atau disebut dengan dark data. Lalu yang keempat juga berdasarkan sumber Gartner, kualitas data yang buruk dapat menyebabkan biaya tahunan atau kerugian ya 9,7 juta US dollar bagi organisasi. Lalu berdasarkan market share market, big data diproyeksikan mencapai 273,4 miliar USD pada tahun 2026. Lalu sekitar 36% organisasi menganggap big data sangat penting untuk operasi bisnis mereka. Dari sumber Dresner, jadi masih sedikit ya, di bawah 50% bahkan yang menyadari bahwasanya big data itu sangat penting. Lalu yang ketujuh, memanfaatkan analitik big data di industri kita dapat meningkatkan keuntungan hingga 60%. Sumber dari McKinsey. Lalu yang terakhir, sebanyak 97,2% perusahaan berinvestasi dalam bidang AI dan big data sumber Vantage Partner. Jadi tidak heran ya, data itu is the new oil. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Pendapat itu diungkapkan oleh Philip Hamby, ahli matematika asal Inggris pada tahun 2006. Lalu selanjutnya, why data science gitu. Alasan penggunaan data science itu seperti apa gitu. Yang pertama, uncover hidden patterns. Itu data science membantu mengidentifikasi tren dan hubungan yang tidak mudah terlihat dalam data. Selanjutnya, enhance research impact. Dengan menggunakan data science, peneliti bisa menemukan penemuan-penemuan baru yang berdampak besar. Lalu selanjutnya, improve decision making. Data science memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti atau data dan prediksi yang lebih akurat. Dan terakhir, increase research efficiency. Data science memungkinkan otomatisasi tugas dan analisis kumpulan data yang besar dengan cepat. Selanjutnya kita masuk kepada istilah 7V. Nah, 7V ini ada apa saja? Ada volume, variety, veracity, velocity, variability, visualization, dan value. Nah, volume ini tertuju pada ukuran data yang sangat besar. Jadi ukurannya itu besar kecilnya data gitu, berasal dari sumber seperti media sosial, sensor, transaksi online, dan lain. Lalu selanjutnya variety, jenis data, apakah terstruktur atau structured, tidak terstruktur, unstructured, atau semi-structured. Lalu selanjutnya veracity, apakah sumber data tersebut dapat dipercaya atau kredibel atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan trustworthy. Ya. Lalu selanjutnya velocity, kecepatan data, seperti apakah data diperbarui secara real time atau tidak. Selanjutnya variability, ini adalah jenis data yang hampir sama dengan variety, namun dari contohnya seperti teks, gambar, video, dan sebagainya. Lalu selanjutnya visualization. Visualization adalah cara menjadikan data dalam bentuk grafis agar lebih mudah dipahami. Lalu yang terakhir yaitu value atau nilai atau manfaat yang bisa diperoleh dari data setelah diolah dengan data science untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Selanjutnya ada data science problem kategori. Yang pertama, known data, known question. Data dan pertanyaan yang sudah jelas. Seperti menganalisis penjualan dari data historis. Lalu selanjutnya ada unknown data, known question. Pertanyaan sudah jelas, tapi data belum ada, sehingga perlu dikumpulkan. Selanjutnya, known data, unknown question. Data sudah ada, tapi pertanyaan spesifik belum jelas, sehingga perlu dieksplorasi data tersebut untuk menemukan insight. Yang terakhir, unknown data, unknown question. Data dan pertanyaan belum jelas, membutuhkan eksplorasi mendalam untuk menemukan masalah dan data yang relevan. Lalu kita masuk ke data science challenge atau tantangan dalam data science itu sendiri. Pertama, choosing right model, memilih model yang sesuai dengan data dan pertanyaan riset. Data quality and cleaning, membersihkan data dari masalah seperti data hilang atau bias. Avoiding overfitting, mencegah model terlalu cocok dengan data training agar bisa bekerja dengan baik pada data baru. Selanjutnya, computational research, mengelola sumber daya komputasi yang besar. Selanjutnya, interpreting result, memahami
dan menjelaskan hasil model yang kompleks. Yang terakhir, ethical consideration, memastikan etika dalam pengumpulan dan analisis data untuk menghindari bias dan melindungi privasi. Yang selanjutnya, data science optimization. Optimization is important, atau optimalisasi sangat penting untuk mendapatkan performa model terbaik dan akurasi tinggi dengan menyesuaikan parameter model. Yang kedua, ada model performance, menemukan parameter optimal, meningkatkan performa dan akurasi model. Yang ketiga, ada efisiensi dan generalization, yaitu optimasi mempercepat pencarian solusi dan mengurangi penggunaan sumber daya komputasi. Dan yang terakhir yaitu common optimization algorithm, yang terdiri dari gradient descent, yaitu menyesuaikan parameter untuk meminimalkan kesalahan. Genetic algorithm, yaitu meniru seleksi alam untuk menemukan solusi terbaik. Dan yang terakhir, Bayesian optimization, yaitu mengeksplorasi parameter dengan model probabilistik. Kita masuk ke key component of optimization. Yang pertama, objective function, yaitu fungsi matematis yang menentukan apa yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan, seperti meminimalkan perbedaan antara prediksi model dan nilai yang sebenarnya. Dan selanjutnya, constraint, batasan atau aturan yang membatasi solusi dalam model parameter diatur agar hasil prediksi sesuai dengan batasannya. Dan selanjutnya, optimization algorithm, prosedur atau aturan yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dengan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, kita masuk ke optimization challenge, solution, dan best practice. Pertama adalah hyperparameter sensitivity, di mana kinerja model sangat dipengaruhi oleh pilihan hyperparameter. Solusinya adalah menggunakan platform cloud untuk fleksibilitas dan efisiensi pemrosesan. Computational, lalu selanjutnya computational cost. Melatih model dengan dataset besar bisa memakan waktu dan sumber daya. Early stopping bisa digunakan untuk menghentikan pelatihan, mencegah overfitting terjadi. Lalu yang terakhir, local algoritma optimasi kadang terjebak dalam solusi yang tidak optimal. Cara menghindarinya dengan menilai optimasi dari beberapa titik awal secara. Nah, kita masuk kepada optimization tools. Yang pertama, Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer, yang user friendly lah ya, yang kaya dengan library data science dan mudah digunakan. Memang Python ini bahasa pemrograman yang cocok digunakan untuk data science. Lalu yang selanjutnya, ML libraries. Library seperti Scikit-learn, TensorFlow, Keras, dan PyTorch mempermudah pengembangan model machine learning, terutama dalam menyediakan teknik optimasi yang efisien. Lalu yang selanjutnya, hyperparameter tuning libraries. Libraries seperti Optuna, HyperOpt, dan Grid Search City membantu mengotomatisasi pencarian konfigurasi model terbaik untuk meningkatkan performa model. Lalu selanjutnya kita masuk ke emerging trends and future direction, atau tren yang muncul dan arah masa depan, di mana Bung Fida kemarin menjelaskan ada AutoML, di mana otomatisasi seluruh pipeline machine learning mulai dari pemrosesan data hingga tuning model. Lalu meta learning, penggunaan machine learning untuk meningkatkan performa algoritma optimasi melalui pembelajaran dan pengalaman. Lalu ada teknologi quantum computing, berpotensi dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses optimisasi. Lalu ada advanced optimization algorithm, penelitian terus berkembang sehingga dapat mengembangkan algoritma optimasi itu sendiri. Lalu ada AutoML teknik, atau penelitian teknik AutoML akan berkembang untuk menyederhanakan pengembangan dan optimasi model machine learning. Emerging trend, atau terus mengikuti tren terbaru di data science agar bisa memanfaatkan inovasi untuk penelitian di masa depan. Baik, kita masuk kepada deep learning based continuous parking occupancy forecasting system. Nah, ini adalah penelitian yang diteliti oleh Bung Fida. Disclaimer dahulu bahwa penelitian ini belum dipublikasikan. Yang mana saya dapat rangkum, yaitu yang pertama, problem statement. Dari sisi problem statement-nya, beliau menentukan parkir yang tidak efisien menyebabkan beberapa masalah besar seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, risiko kecelakaan, pelanggaran parkir, dan kerugian ekonomi. Lalu yang beliau buat adalah beliau melakukan riset di Prancis dengan membuat sistem aplikasi prediksi okupansi parkir, yang mana ini penting untuk mengurangi waktu mencari parkir dan memberi informasi ketersediaan parkir bagi pengemudi. Solusi deep learning ini digunakan untuk memprediksi parkir di area off-street dan on-street. Sistem ini terus memantau performa model dan mengelompokkan data spasial temporal untuk meningkatkan efisiensi parkir. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Ciao, matane.